Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bisa menikmati hari yang Tuhan berkati di waktu pagi dengan kita merenungkan, mempelajari, sehingga kita dapat memutuskan untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari yang bahagia, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya Tuhan, sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami memahami firman-Mu, agar kami boleh memutuskan untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pagi hari ini kita dapat baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 bagian A. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, bertumbuh, dan pasti berbuah. Sedangkan makhluk atau benda mati yang tidak bergerak itu memiliki ciri-ciri dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa berbuah. Berarti wujudnya itu mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi makhluk hidup wujudnya itu bisa berubah, ya. Karena dia hidup, dia bisa bertumbuh, dan nantinya dia akan berbuah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makhluk hidup itu dapat melakukan fungsinya setiap hari dengan berbagai macam aktivitas. Pengkhotbah memaknai akan kehidupan harus ditandai dengan bekerja. Bekerja dan menghasilkan buah menjadikan ciri hidup orang Kristen. Karena dengan bekerja, bertumbuh dan berbuah, kita akan memiliki arti daripada hidup itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengan bekerja banyak hal yang dapat kita temukan untuk kita bisa kerjakan. Tetapi sering apa yang kita jumpai justru kita tidak mau lakukan. Justru kita tidak mau kerjakan. Kita memilih-milih pekerjaan. Kebanyakan mereka memilih pekerjaan kalau dilihat orang. Kalau pekerjaan yang besar mereka dapat lakukan. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan yang kecil? Bapak Ibu sekalian, jangan tunggu sampai kita mendapatkan pekerjaan yang besar atau kesempatan yang besar. Mari kita mau kerjakan, ya. Mari kita mau kerjakan sebuah perbuatan baik lebih berharga, ya. Sebuah perbuatan baik lebih berharga daripada 1000 teori yang kita lakukan, 1000 teori yang kita baca. Tetapi sebuah perbuatan baik, sebuah pekerjaan yang baik itu sangat-sangat berharga. Saudara sekalian, mari kita kerjakan. Kita lakukan hal-hal yang kita temukan di sekeliling, sekitar kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi, segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita itu hanya anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, dunia hanya sementara saja, dan suatu saat mereka akan berhenti kapan saja, ya. Sayangnya tidak banyak di antara kita yang benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu dan kesempatan kita harus kita ambil. Itu sebuah tindakan. Saudara, yang menggunakan waktu dan kesempatan adalah indera tangan kita.
tangan kita ini adalah indera yang Tuhan karuniakan untuk kita kerjakan. Waktu kesempatan untuk kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita. Saudara sekalian, karena untuk segala sesuatu yang dijumpai oleh kedua tangan kita, kita kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu tangan kita digunakan untuk bekerja, tidak boleh kita melipat tangan, ya. Kita harus belajar kepada semut. Semut adalah seekor binatang yang sangat kecil, tetapi dia tidak pernah membuang waktu dan kesempatan. Selalu dia bekerja. Kita belajar kepada semut, segala sesuatu itu tidak terdefinisikan. Segala sesuatu itu setiap saat kita dapat jumpai dengan tangan kita. Kita tidak boleh melipat tangan, kita tidak boleh malas. Kita harus kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kita jangan kerjakan hanya karena kebiasaan kita, karena hanya ditugaskan kita. Tetapi pengkhotbah ingin supaya kita, apa yang dijumpai oleh kedua tangan kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tanganmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kehidupan yang kita jalani saat ini, baik itu kita sebagai seorang ibu rumah tangga, pelajar, karyawan, pengusaha, pegawai, atau lainnya, buruh, lakukanlah peranan kita dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, dan jadilah yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, saya tutup dengan cerita seorang ibu. Setiap pagi dia menyapu jalan, pekerjaan yang tidak dihargai orang, yang sangat kecil, tetapi dia menjalani itu dengan tangannya yang dia jumpai, pekerjaan untuk setiap hari dia menyapu di jalan. Saudara sekalian, dia menyapu, dia membersihkan pinggiran jalan, dia mengambil kotoran-kotoran yang ada di jalan. Orang lalu lalang melewatinya, ya, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan. Ketika bersih, setelah dia sapu, halaman itu cukup bersih dan sudah digunakan oleh orang-orang lain yang lalu lalang. Walaupun dia mendapat gaji yang sangat minim dan tidak diperhatikan oleh orang lain, saudara sekalian, si ibu itu bekerja dengan sepenuh hati. Sesuai dengan firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak terdefinisikan, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Seperti ibu ini, dia seorang pekerja, hanya menyapu halaman, ya, tetapi dia lakukan itu dengan sepenuh hati, dan dia sangat puas. Karena apa? Orang-orang menikmati halaman atau taman yang telah dia sapu, yang telah dia bersihkan, dan orang-orang merasa nyaman. Orang-orang sekitar taman itu, mereka sangat asik dengan aktivitas mereka karena tempat itu sudah bersih. Saudara sekalian, siapa yang mengerjakannya itu? Seorang ibu yang tidak diperhatikan, seorang ibu yang lemah, hanya karena ingin, mungkin dia mendapatkan sesuatu walaupun gaji yang minim, tetapi dia lakukan dengan sekuat tenaga. Karena kita banyak menjumpai orang-orang yang membersihkan taman di sekitar kehidupan yang kita jalani, ya. Mereka lakukan itu dengan penuh dengan sukacita, dengan sekuat tenaga. Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa pekerjaan sekecil apapun yang kita jumpai dengan tangan kita, ketika kita lakukan dengan sekuat tenaga, maka itu sangat berharga dan sangat berkarya di hadapan Tuhan. Kita bersinar, kita memberi dampak untuk orang lain, sehingga orang lain itu puas dengan apa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita. Jangan tunggu sampai kita lakukan pekerjaan yang besar, sekecil apapun
perbuatan yang kita lakukan dengan kedua tangan kita harus lakukan itu dengan sekuat tenaga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Apapun yang kami lakukan hari ini, sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai karyawan, pengusaha, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau berikan indera tangan kami untuk kami lakukan pekerjaan sekecil apapun dengan kedua tangan kami. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, berdampak bagi orang lain. Kehidupan kami yang kami hidup di dunia ini, kami harus bekerja memberi buah, berdampak untuk masyarakat, untuk apapun yang kami jumpai, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu dan hari yang Tuhan karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.